Hai guys, kembali lagi di channel kita. Terima kasih telah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan bab yang terupdate, yaitu dari bab 4189 sampai 4192. Oke, kita langsung aja. Bab 4189. Pada saat yang sama, kepala pelayan keluarga Fei serta beberapa anteknya melakukan kontak mendesak dengan keluarga pemilik pesawat Concorde di dunia. Setelah kejadian ini, Fei Shanghai tidak sabar untuk membeli pesawat Concorde untuk menghadapi kemungkinan keadaan darurat di masa depan. Pasalnya, keluarga Fei yang tidak memiliki pesawat Concorde mengirim seseorang dari New York ke Jepang yang membutuhkan waktu setidaknya 13 jam untuk terbang. Tetapi Concorde butuh 5,5 jam untuk sampai ke sana. Dalam waktu normal, jeda 7 atau 8 jam bukanlah apa-apa. Tetapi jika itu adalah momen krisis, waktu itu cukup untuk menghasilkan terlalu banyak variabel. Karena pembelian pesawat Concorde adalah permintaan normal untuk keluarga Fei dan ini bukan rahasia. Jadi, bawahan ini tidak menghindari siapapun. Semua orang juga diam-diam bersaing satu sama lain. Jika ada yang bisa membantu keluarga Fei mendapatkan pesawat Concorde untuk pertama kali, itu pasti pencapaian yang luar biasa. Ketika pelayan membawa arloji Richard Mille yang disajikan oleh Qiu Feiyun kembali ke villa pertama, dia terkejut menemukan bahwa banyak orang terus-menerus menelpon seolah-olah sesuatu yang besar terjadi. Dia ingin penjelasan Qiu Feiyun dan dengan cepat menemukan asisten pria yang selalu tertarik padanya. Bahkan ingin pergi lebih jauh dengannya berkali-kali dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Song Peng, mengapa kamu tidak beristirahat setelah pulang kerja? Pria yang dikenal sebagai Song Peng adalah salah satu orang kepercayaan kepala pelayan besar keluarga Fei. Dia selalu mengagumi kecantikan pelayan dan sudah memiliki ide di hatinya. Tetapi pelayan itu juga tahu bahwa dia hanya memiliki ide seperti itu tentang dirinya sendiri. Dan bukannya aku ingin menikahiku dalam hubungan normal. Jadi, aku belum bisa memberinya kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Song Peng tidak terkejut melihatnya saat ini. Dia hanya berkata sambil tersenyum, "Aku masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan. Mengapa kamu tidak pulang kerja?" Pelayan itu berkata, "Saya khawatir tentang tubuh nenek. Datang dan lihat apakah ada yang bisa saya bantu." Song Peng mengangguk, melihat tidak ada orang di sekitarnya. Dengan senyum sembrono di wajahnya, dia berkata, "Xiao Yun tidak bekerja di akhir pekan. Bagaimana kalau aku mengajakmu ke Las Vegas untuk bermain?" "Pergi ke Vegas?" Pelayan itu berkata dengan malu. "Hanya kami." "Itu benar," Song Peng berkata sambil tersenyum. "Tentu saja kita berdua." "Beyond mengadakan pertunjukan besar di kasino Las Vegas baru-baru ini. Bukankah kamu selalu menyukainya? Aku akan membawamu ke sana untuk melihat dunia." Pelayan itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi tidak bisa menahan perasaan jijik di dalam hatinya. Jika dia pernah mendengar hal ini seperti itu di masa lalu, dia pasti akan merindukannya. Tetapi sekarang, hanya dengan Beyonce, bagaimana dia bisa mendapatkan ketajamannya? Menurutnya, dia akan menjadi nenek muda dari keluarga Qiu di masa depan. Jadi, dia siapa untuk menolak hampir di tempat. Namun, dia mengingat instruksi Qiu Feiyun lagi. Jadi, dia dengan sengaja mengawasi Song Peng itu dan tersenyum. "Jika ada kesempatan, tentu saja saya tidak punya masalah. Tetapi, ada begitu banyak hal di rumah sekarang. Ayo istirahat sebentar. Tidak baik istirahat sebentar, kan?" Song Peng cemberut dan berkata dengan santai, "Kami adalah pekerja biasa. Kami harus istirahat ketika kami perlu istirahat.
tidak perlu terlalu khawatir untuk keluarga tua. Selain itu, kadang-kadang Anda mungkin tidak dapat merawat Anda. Kalau mau repot, ambil contoh pelayanmu. Biasanya banyak pelayan yang boros. Jika terjadi sesuatu, semua orang tidak akan istirahat dan mereka akan bergegas ke kamar nenek besar. Dan nenek besar tidak tahan dia. Pelayan itu mengangguk. Apa yang kamu katakan seperti itu masuk akal. Kita lanjut lagi ke bab 4190. Song Peng tersenyum dan berkata, begitulah awalnya. Setelah itu, dia merendahkan suaranya dan berkata kepada pelayan itu, aku sedang membicarakan masalah besar sekarang, dan aku bisa membicarakannya dalam 2 hari terakhir. Pada saat itu, bonusnya pasti akan sangat diperlukan. Ketika aku mendapatkan bonusnya, aku akan membawamu ke Las Vegas. Semoga beberapa hari ini menyenangkan. Pelayan itu menghina di dalam hatinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa daftar besarnya? Biarkan aku mendengarnya, dan aku akan memuaskan rasa ingin tahuku. Song Peng mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan ingin memberi pesawat Concorde. Saya kebetulan tahu ada keluarga di Perancis yang memiliki pesawat Concorde yang ingin mereka jual. Dan saya coba mendapatkannya berhubungan dengan orang-orang mereka. Pelayan itu bertanya dengan bingung, apa itu Concorde? Song Peng menjelaskan, sebuah pesawat penumpang supersonik yang dapat terbang lebih dari 2000 km dalam 1 jam. Pelayan itu bertanya lagi, apa gunanya membeli pesawat secepat itu? Tentu saja ini berguna, Song Peng berkata dengan wajah serius. Kali ini, Master mengirim seseorang ke Jepang. Tidak ada pesawat Concorde. Akan memakan waktu setidaknya 13 jam untuk terbang. Jika ada pesawat Concorde, bahkan setengah dari waktu akan digunakan. Ketika pelayan mendengar tentang Jepang, dia tiba-tiba memikirkan penjelasan Kyo Fei-yun bahwa dia harus lebih cepat memperhatikan apakah ada yang menyebut ninja Jepang. Jadi dia langsung menjadi waspada. Dia tidak sabar untuk melakukan sesuatu untuk Kyo Fei-yun, untuk membuktikan kepadanya bahwa meskipun dia berasal dari latar belakang yang sederhana dan tidak membaca terlalu banyak buku, dia pasti akan memainkan peran sebagai nenek muda di keluarga Kyo di masa depan. Jadi dia buru-buru bertanya dengan ragu-ragu, pergi ke Jepang, mungkin menemukan ninja Jepang itu atau semacamnya. Song Peng merasa sedikit terkejut, tetapi tanpa berpikir terlalu banyak untuk sementara waktu. Dia berkata dengan santai, jangan bicara omong kosong tentang ini, ketahuilah sendiri. Pelayan itu sangat bersemangat dan mengangguk dengan cepat. Oke, aku tahu. Ngomong-ngomong, Song Peng, aku harus pergi ke tempat nenek untuk melihat. Tentang Las Vegas, beritahu aku kapan saja itu nyaman untukmu. Song Peng tersenyum. Oke, saya akan membuat janji dengan Anda sebelumnya. Pelayan itu berkata, kalau begitu, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Song Peng menatap bagian belakang pelayan, fokus pada pinggang dan pantatnya yang bergoyang dari sisi ke sisi. Bebek ke mulut, kali ini tidak akan pernah membiarkanmu terbang. Setelah pelayan itu pergi, dia tidak segera pergi ke kamar nenek, tetapi segera pergi ke kamar mandi yang kosong, mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan Kyo Fei-yun. Isi informasinya adalah, Tuan Kyo, saya baru saja mendengar bahwa Tuan telah mengirim seseorang ke Jepang untuk menemukan ninja Jepang dengan pesawat. Selain itu, saya mendengar bahwa dia berpikir bahwa pesawat biasa terlalu lambat dan dia berencana untuk membeli pesawat yang disebut Concorde. Setelah mengirim pesan ini, pelayan itu menekan tombol ke dadanya dengan kedua tangan, menunggu kekasihnya membunyinya. Namun, tidak menunggu jawaban Kyo Fei-yun. Karena ketika Kyo Fei-yun melihat informasi ini, dia melompat dari tempat tidur dalam sekejap, dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya.
Pada saat ini, dia melihat telepon dengan ngeri di wajahnya dan bergumam. Sial, ini sudah berakhir. Mungkin sudah berakhir kali ini. Kita lanjut lagi, bab 4191. Kyofian tahu betul bahwa begitu keluarga Fei mulai menyelidiki garis ninja Jepang, akan mudah untuk menemukan petunjuk tentang Ninja Iga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Iga Ninja of Dog Day menjadi lawan dari keluarga Fei? Saat menghadapi keluarga Fei, dia pasti akan mengakui semua tanpa ragu-ragu. Keluarga Fei akan mulai mundur dari Ninja Iga pada waktu itu, dan tidak akan lama untuk menemukan kepala Lao Zu. Meskipun saya menggunakan identitas palsu ketika saya menghubungi Ninja Iga, 4 juta US dollar yang saya panggil Iga Ninja bukanlah uang palsu. Selama keluarga Fei mulai dengan sumber uang dan memeriksa sedikit ke hulu, mereka pasti akan menemukanku. Pada saat itu, bagaimanapun saya harus menjelaskan kepada keluarga Fei. Aku bilang aku tidak bersalah. Apakah mereka percaya? Tentu saja tidak. Kalau begitu, aku hanya bisa memberitahu mereka dengan jujur bahwa aku sebenarnya membantu Pei Hoyong menemukan seorang ninja dengan tujuan mencuri bintang besar Gu Qiugi. Keluarga Fei pasti tidak percaya. Di mata mereka, tuan muda mereka adalah naga dan poni. Bagaimana dia bisa menjadi iblis manusia? Kalau begitu, aku hanya bisa mengungkapkan apa yang dilakukan Fei Hoyong dan semua informasi yang kumiliki. Tapi apa gunanya? Keluarga Fei mengetahui bahwa tuan muda mereka adalah iblis di dunia, dan hal pertama yang harus dilakukan adalah membunuhku agar kebenaran dapat terkubur sepenuhnya. Itu hanya akan membuatku mati lebih cepat. Memikirkan hal ini, Kyofion menggertakkan gigi dan berkata dengan keras, sepertinya, jika aku ingin bertahan, satu-satunya cara adalah melarikan diri sebelum keluarga Fei dapat menemukanku. Selama aku bisa keluar dari kendari keluarga Fei, aku bisa berbalik dan mengirim semua informasi ke keluarga Fei, sehingga mereka menjauh dariku. Kalau tidak, aku akan mengekspor semua informasi. Segera Kyofion mengangkat alisnya dan mencibir. Omong-omong, saya dapat menggunakan informasi untuk memukul mereka dengan keras. Bagaimanapun, itu adalah wajah yang sobek. Siapa yang peduli dengan ini? Memikirkan hal ini, Kyofion membalikkan hati dan siap untuk melarikan diri. Jadi, 5 menit setelah menerima pesan teks dari pelayan, Kyofion berpakaian rapi dan mengenakan topi dan dengan cepat meninggalkan villa. Keluarga Fei di tengah malam masih terang menderang dan dijaga ketat, tetapi sebagian besar kewaspadaan itu terkonsentrasi dari luar ke dalam. Dari dalam keluar, selama tidak ada apa-apa di tangan, pada dasarnya bisa tanpa hambatan. Cara masuk yang ketat dan keluar yang lebar seperti naik pesawat. Ketika Anda masuk, Anda harus melepas sepatu Anda dan melewati mesin inspeksi keamanan. Tetapi begitu Anda turun dari pesawat, Anda bisa keluar dari bandara, tidak peduli berapa banyak barang yang Anda bawa. Penjaga keamanan terlalu malas untuk melihat sekilas. Oleh karena itu, tanpa mengganggu siapapun, Kyofion langsung meninggalkan rumah keluarga Fei. Setelah keluar, dia awalnya ingin naik taksi dan segera pergi. Tetapi, tempat-tempat seperti Rongbek adalah semua rumah orang kaya. Orang kaya tidak bisa mengemudi dengan banyak mobil, dan pada dasarnya mereka tidak tahu cara naik taksi. Jadi, ada beberapa taksi di tempat ini. Dia melihat tidak ada taksi dimanapun. Jadi, dia bersiap untuk berjalan jauh sebelum melihatnya. Dia bingung. Dia juga beruntung begitu dia berjalan keluar dari rumah Fei. Dia melihat sebuah taksi diparkir di pertigaan. Dan seorang penumpang wanita berambut pirang turun dari belakang taksi.
Melihat mobil ini, Kyo Fei-yun menghela napas lega. Dan ketika penumpang wanita turun dari mobil dan hendak pergi, dia buru-buru masuk dan berkata tanpa ragu, "Pergi ke stasiun terminal bus otoritas pelabuhan." Di Amerika Serikat, sistem nama asli juga diadopsi untuk pesawat dan kereta api. Kyo Fei-yun takut mengungkapkan identitasnya, jadi dia berencana untuk naik bus jarak jauh untuk mentransfer semua jalan dan pergi ke selatan Texas. Kita lanjut lagi, bab 4192. Texas berbatasan dengan Meksiko. Jadi, dia berencana mencari jalan untuk menyelundupkan ke Meksiko setelah tiba di Texas. Kyo Fei-yun telah menjual orang selama bertahun-tahun dan memiliki jaringan yang kuat di Kanada, Amerika, dan Meksiko. Sekarang, dia tidak berani kembali ke Kanada, dan Amerika Serikat tidak bisa lagi tinggal. Satu-satunya pilihan adalah pergi ke Meksiko dulu. Karena Meksiko memiliki banyak raja obat bius besar yang bercokol di satu sisi, itu lebih seperti era panglima perang yang kacau, sehingga mudah untuk menyembunyikan identitas dan penyamaran mereka. Begitu mereka mencapai wilayah raja obat bius besar, bahkan keluarga Fei akan memiliki kesulitan untuk menemukan dirinya sendiri. Pada saat ini, pengemudi meliriknya melalui kaca spion dan tersenyum. "Baik, Pak, tolong kencangkan sabuk pengaman Anda." Kyo Fei-yun berkata dengan tidak sabar, "Ikat sabuk pengaman di belakang. Ayo, kendarain mobilmu." Pengemudi itu berkata dengan sangat serius, "Maaf, Pak, dimanapun Anda duduk di mobil saya, Anda harus memasang sabuk pengaman Anda. Jika tidak, silakan keluar dari mobil." Kyo Fei-yun tidak menyangka bahwa seorang sopir taksi berani menantangnya. Di awalnya dia ingin marah, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia masih berada di tepi kediaman Fei, dia tidak bisa mendapatkan masalah karena emosinya yang meluap-luap. Saat kritis, jadi dia hanya bisa memarahi, "Sial." Kemudian, kencangkan sabuk pengaman dengan jujur. Ketika pengemudi melihat bahwa dia telah mengencangkan sabuk pengamannya, senyum tersembunyi muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia menyalakan mobil perlahan pergi dari tempat kejadian. Mobil berbelok ke jalan tol, siap meninggalkan Long Beach. Kyo Fei-yun akhirnya menghela napas lega, dan kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memeriksa keluar bus jarak jauh dari malam hari. Tapi dia tidak tahu seberapa jauh mobil ini baru saja melaju ketika dia tiba-tiba berbelok tajam di sisi jalan dan menuju sebuah villa di sisi jalan. Ponsel Kyo Fei-yun terlempar keluar dan seluruh tubuhnya ceroboh. Jadi dia melihat ke atas tanpa sadar dan segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. Pikiran pertamanya adalah membuka sabuk pengaman dan melompat keluar dari mobil. Tetapi ketika dia menekan saklar sabuk pengamannya, hanya untuk mengetahui bahwa sabuk pengaman tidak bisa dibuka sama sekali. Segera setelah itu, dia merasakan sabuk pengaman menyusut dengan cepat dan langsung mengikat ke kursi belakang. Wajah Kyo Fei-yun pucat ketakutan dan dia berseru kepada pengemudi, Kamu siapa?" Sopir itu tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan gugup, Tuan Kyo. Saya akan mengajak Anda menemui seorang teman." Pada saat ini, taksi sudah memasuki gerbang villa dan kemudian melaju langsung ke garasi. Begitu mobil berhenti di garasi, dua petugas istana Wanlong membuka pintu mobil dan kemudian pengemudi menekan saklar di samping kemudi dan sabuk pengamannya langsung terbuka. Kedua tentara itu menyeret Kyo Fei-yun yang panik keluar dari mobil. Lalu, sebelum dia bisa pulih, mereka menelanjanginya seluruh tubuhnya, hanya menyisakan sepasang celana pendek. Setelah itu, seorang prajurit Wang Londian dengan perawakan yang sama dengan cepat berganti pakaian, mengenakan topi,
berpuncak dan masuk ke taksi lagi. Pengemudi menginjak pedas gas dan mobil melaju lagi, dan butuh tidak lebih dari 1 menit untuk bagian depan dan belakang. Begitu taksi keluar, taksi itu langsung melaju kencang, membawa tentara Wan Longdian yang menyamar sebagai Kieu Fei-yun dan berlari kencang ke terminal bus jarak jauh, tempat Kieu Fei-yun berencana untuk pergi. Kieu Fei-yun yang asli dipotong menjadi babi putih oleh 2 tentara istana Wanlong dan diseret langsung ke ruang bawah tanah. Dalam perjalanan, Kieu Fei-yun bertanya dengan sangat ngeri, kakak, kamu, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu menginginkan uang, aku dapat memberimu banyak uang. Banyak uang. Anda hanya perlu menyebutkan nomor. Salah satu tentara istana Wanlong mencibir, Kieu Fei-yun, simpan uangmu untuk dirimu sendiri. Kamu tidak akan dapat menggunakannya ketika kamu sampai di sana. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus, dan terima kasih telah mengikuti video saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.